Oke, adik-adik semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang toksikologi lingkungan. Jadi di toksikologi lingkungan, untuk referensinya kalian bisa mengacu pada buku Clinical Toxicology atau e-book, kemudian juga toksikologi lingkungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian juga buku dari Frank E. Beryl tentang clinical toxicology. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas gitu ya, apa itu bedanya toksisitas, kemudian hazard, risk, dan juga safety-nya. Nah, toksisitas itu apa? Nah, toksisitas bedanya dengan hazard. Nah, kalau hazard itu lebih ke bahaya, jadi kemungkinan zat kimia tersebut untuk menimbulkan cedera. Dan apa kalau risk? Kalau risk atau resiko adalah besarnya kemungkinan suatu tokson yang dimaksud untuk menimbulkan keracunan. Jadi kalau hazard itu untuk menimbulkan cedera, tapi kalau resiko itu bisa menimbulkan keracunan. Kemudian untuk safety-nya itu adalah faktor keamanan yang penerapannya memerlukan estimasi dari percobaan uji toksikologi pada hewan percobaan. Kemudian untuk persistensi zat kimia di lingkungan itu sendiri, waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan, tanah, air, udara, atau sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Nah, waktu paruh di lingkungan beberapa zat kimia yang mengkontaminasi lingkungan, waktu paruhnya berbeda-beda. Jadi misalnya kalau DDT, TCDD itu waktu paruhnya kalau DDT itu bisa 10 tahun persistensinya gitu ya. Kemudian medianya bisa dari tanah. Kemudian TCDD itu 9 tahun, medianya bisa melalui tanah pencemarannya. Kemudian ada yang namanya atrazin. Waktu paruhnya itu 25 bulan dan juga media pencemarnya itu bisa melalui air dengan pH 7. Dan benzopyrilen atau PAH itu waktu paruhnya 14 bulan dan medianya itu bisa dari tanah juga. Kemudian untuk fenantren atau PAH, waktu paruhnya itu 138 hari dan juga medianya bisa mencemari tanah. Dan karbofuran waktu paruhnya 45 hari dan media pencemarnya itu bisa melalui air atau pH 7. Kemudian degradasi zat kimia di lingkungan. Degradasinya zat-zat kimia yang mencemari lingkungan itu bisa terdiri dari proses abiotik, di mana ada fotolisis, yaitu adalah proses pemutusan ikatan kimianya dengan bantuan energi cahaya, umumnya sinar UV, dan juga degradasinya bisa dengan hidrolisis, yaitu air dengan kombinasi dengan energi cahaya dan panas, umumnya dapat memutuskan ikatan kimia. Kemudian untuk bioakumulasi, bioakumulasi itu adalah proses akumulasi zat kimia, polutan lingkungan yang melibatkan akumulasi zat kimia pada organisme baik melalui absorpsi langsung dari lingkungan maupun akibat proses rantai makanan. Kemudian senyawa-senyawa lipofilik tinggi itu mengalami proses bioakumulasi, yaitu DDT. Terus bagaimana toksisitas akut versus kronik dari zat-zat kimia yang mencemari lingkungan itu? Nah, proses toksisitasnya, dedahan zat kontaminan lingkungan itu bisa menimbulkan efek toksisitas. Dan efeknya itu bisa akut, yaitu efek toksiknya muncul sangat singkat setelah terekspos toksikan. Tapi kalau efek yang kronis itu efeknya jangka panjang. Jadi dia tuh baru berefek setelah terekspos dalam waktu yang relatif lama. Misalnya kayak pestisida, nah itu dia mempunyai efek misalnya merusak ginjal gitu ya. Dia efeknya biasanya tidak secara langsung, tapi dia memerlukan waktu akumulasi selama bertahun-tahun baru dia
menunjukkan efeknya merusak ginjal, misalnya seperti itu. Itu kalau kronis. Nah, kalau akut, efek toksiknya itu muncul langsung begitu kita terpapar zat kimianya. Nah, bahan toksik di udara, tipe dan komposisinya itu ada yang namanya polutan udara primer dan juga polutan sekunder. Polutan udara yang primer itu adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara, di mana menyebabkan konsentrasinya itu meningkat atau membahayakan. Jadi misalnya adalah gas buangan dari kendaraan bermotor, dari mobil, yang menimbulkan atau mengeluarkan gas buangan CO2, SO, dan juga NO atau timbal. Kemudian untuk polutan sekunder, yaitu adalah senyawa kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia di antara komponen di udara. Jadi senyawa kimianya itu baru terbentuk ketika dia terkontaminan atau dia setelah mengalami reaksi kimia di komponen udara itu baru terbentuk ya senyawa kimianya. Kalau yang polutan udara primer dia ya dari kendaraan bermotor kemudian naik ke udara menjadi tetap dalam mencemari udaranya itu dia tetap sesuai dengan yang dikeluarkan sumbernya gitu ya dari kendaraan bermotor itu tadi. Jadi kalau primer itu dia terbentuknya itu sudah dari asal penyebab yang mengeluarkan racunnya atau yang mengeluarkan zat kimianya. Kemudian nah ini adalah proses pencemaran udaranya. Jadi misalnya gas-gas seperti CO2 dari bahan bakar mobil, pesawat. Nah ini adalah termasuk polutan primer, termasuk timbal itu polutan primer. Tapi kalau polutan sekunder, jadi misalnya nanti ada senyawa yang dilepaskan, misalnya gas buangan dari roket, kemudian dia dilepaskan di udara. Nah di udara dia mengalami berbagai macam reaksi atau rantai kimia gitu, reaksi kimia. Nah baru setelah mengalami proses reaksi kimia di udara dia akan menghasilkan suatu zat toksik. Nah itu adalah yang disebut polutan sekunder. Nah, ini adalah polutan primer ya. Nah kemudian bahan toksik di udara itu adalah dia dipengaruhi keterbatasan dari udaranya. Kemudian setiap orang mutlak dijamin akan tersedianya 14 kg udara bersih untuk bernafas gitu ya. Jadi karena keterbatasan udara, bahan kimia itu bisa menjadi toksik seperti itu ya. Karena apa ya? Karena saking banyaknya, jadi kasarannya adalah saking banyaknya polutan zat-zat kimia yang naik di udara dan keterbatasan oksigen juga, maka orang itu bisa terpapar zat-zat kimia atau bahan toksik di udara dalam jumlah banyak. Selain itu juga polusi udara meningkat karena peningkatan urbanisasi, kemudian pertumbuhan penduduk, industrialisasi dari pabrik-pabrik dan juga penggunaan kendaraan bermotor dan juga meningkatnya lalu lintas udara dari pesawat misalnya. Kemudian bahan toksik di udara. Nah, komposisi udara di atmosfer 78% nitrogen, 21% oksigen dan sejumlah kecil argon, karbon monoksida, uap air dan juga gas-gas lain. Nah, itu yang bahan-bahan yang menyusun udara. Kemudian kalau tipe polutan udara atau bahan toksik yang ada di udara yang termasuk di dalamnya adalah karbon dioksida atau karbon monoksida. Kemudian ada sulfur oksida SO2 dan SO3. Kemudian ada nitrogen oksida dan turunannya hidrokarbon, metan dan jenis yang lain. Kemudian ada oksida fotokimia yaitu ozon, PAN, dan juga kelompok peroksi asil nitrat dan berbagai senyawa aldehid. Selain itu juga ada partikulat yaitu termasuk yang cairan padat atau partikel cair
yang tersuspensi asap, debu, asbestos dan juga partikel logam, misalnya seperti Pb, Cd dan juga Be. Kemudian ada yang namanya minyak dan juga garam-garam sulfat. Serta ada senyawa organik lainnya yaitu asbestos, Hf, H2S, H2SO4 dan juga HNO3. Kemudian untuk senyawa organiknya yaitu adalah pestisida, herbisida dan juga alkohol dan juga substansi radioaktif dan kebisingan juga. Nah, ini adalah bahan-bahan toksik yang ada di udara. Kemudian untuk sumber pencemarnya, polusi karbon monoksida itu ya. Polusi karbon monoksida sumber pencemarnya adalah gas buang kendaraan bermotor, kemudian ada yang namanya emisi pabrik, yaitu dari industri pembangkit listrik, dan juga asap rokok. Nah, standar maksimumnya itu adalah 9 ppm selama 8 jam, dan 20 ppm selama 1 jam. Dan toksisitas polusi dari karbon monoksida itu gejalanya bisa mirip flu dan juga silent killer. Nah, kalau kronis itu bisa sekitar 5-6 jam. Gejalanya adalah sakit kepala, pening, lemah, dan juga mual. Itu kalau keracunan polusi karbon monoksida. Nah, untuk mekanisme toksisitas karbon monoksida di udara, nah dari karbon monoksida di udara, kalau jumlahnya melebihi dari jumlah normalnya yang kita hirup, maka ke paru-paru, kemudian ke darah. Karbon monoksida itu akan berikatan dengan hemoglobin dan intensitas ikatannya itu antara 250 kali dari oksigen. Sehingga jaringan yang ada di dalam tubuh kita itu bisa kekurangan oksigen, jaringannya bisa terjadi nekrosis atau kematian jaringan. Dan nanti manifestasi klinisnya yaitu tadi, kalau kematian jaringan di paru-paru ya manifestasinya mual, tidak bisa bernafas, seperti itu. Kemudian gejala toksisitas karbon monoksida itu dibagi levelnya itu dalam persen, itu ikatan antara CO, karbon monoksida dan hemoglobin. Nah, kalau misalnya ikatannya itu masih 0-10%, maka tidak ada gejala atau asimptomatik. Nah, kalau gejalanya meningkat, kalau dalam 90% atau lebih dari 90%, kematiannya bisa dalam waktu 1 jam atau kematiannya bisa dalam beberapa menit. Kemudian bahan toksik di udara, polusi udara dan kesehatan itu ada efek akutnya dan juga ada efek kronisnya. Nah, keracunan yang akut dari bahan toksik di udara itu tadi bisa terjadi serangan asmatis atau saluran pernafasan yang hiperreaktif dan juga infeksi dan juga perubahan fungsi paru. Selain itu juga efek kronisnya dari bahan-bahan toksik itu tadi yang ada di udara, manifestasi klinisnya itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronis dan juga gejala sesak nafas serta bronkitis kronis. Nah, bahan toksik di air minum dan juga kesehatan serta orang dewasa itu minum rata-rata 2 liter per hari. Sehingga diperlukan air bersih dan sehat dan juga bebas dari kontaminan air dan juga bebas dari polutan air. Nah, kalau bahan toksik di air itu sumber kontaminan airnya bisa dari proses distribusi, bisa dari korosi pipanya, atau bisa karena adanya klorinasi air oleh mikroba tertentu yang dibentuk menjadi produk toksik. Nah, misalnya seperti zat-zat yang toksik di air adalah kloroform dan trihalometan. Nah, itu bisa menyebabkan kanker. Kemudian ada yang namanya fluorida yang sengaja ditambahkan dan aluminium sebagai flokulan dan juga kontaminan di rumah-rumah. Nah, timbal itu bisa muncul dari las-las pipa dan juga bisa mengkontaminasi air. Dan keracunan timbal itu bisa menyebabkan gangguan proses belajar, penurunan IQ dan juga hiperreaktivitas pada anak-anak. Selain itu juga logam-logam berat lain itu bisa mengkontaminasi air akibat kebocoran sambungan. Kemudian untuk cemaran pestisida, itu ada pestisida yang lepas ke lingkungan,
bisa masuk ke aliran air areal pertanian, ke sumber reservoir. Kemudian sebagai bentuk uap atau partikulat, pestisida itu juga bisa lepas atau mencemari lingkungannya. Nah, kita akan bicara tentang jenis pestisida kali ini adalah insektisida, kemudian ada yang namanya herbisida, fungisida, dan juga rodentisida. 4 kelompok besar insektisida yaitu adalah organoklirin, kemudian ada yang namanya organofosfat, ada juga yang namanya karbamat, dan juga senyawa sintetik botani dan derivatnya. Nah, kalau herbisida itu biasanya digunakan untuk membasmi rumput liar dalam pertanian, perkebunan, dan juga pertamanan. Nah, herbisida itu juga bisa bersifat toksik, kronis gitu. Kalau misalnya kita mengkonsumsi hasil cemarannya, ya nanti bisa bersifat toksik gitu. Misalnya ke ginjal, kemudian ke saluran pernafasan, macam-macam gitu ya. Bisa ke berbagai macam organ. Kemudian herbisida berbeda-beda dalam selektivitasnya dan juga persisten dalam jaringan dan lingkungan dan kemampuan untuk diserap oleh tumbuhan. Dan herbisida itu bisa digunakan sewaktu sebelum masa tanam, setelah penanaman tetapi tidak lama sebelum tanaman atau rumput liarnya tumbuh atau setelah tanaman mulai tumbuh. Nah, kalau fungisida fungisida itu digunakan untuk mencegah perusakan oleh jamur. Jadi kan ada yang namanya tanaman misalnya tanaman-tanaman herbal itu kalau kelembapannya terlalu lembab gitu ya, maksudnya udaranya tidak terlalu kondusif untuk menanam tanaman tersebut, maka bisa timbul jamur di tanamannya. Nah, fungisida digunakan untuk merusak jamurnya gitu, untuk mencegah agar jamur itu tidak tumbuh di tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani-petani itu. Jadi pada tanaman seperti kentang, apel, kacang tanah, dan juga tomat, fungisida itu biasanya disemprotkan. Sehingga hati-hati juga kalian kalau mengkonsumsi tomat, kentang, apel, kacang tanah itu biasanya mereka yang bukan organik disemprot yang namanya fungisida ini, sehingga kalau bisa kalian sebelum mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran ini dicuci terlebih dahulu gitu dengan cuka gitu ya, dengan larutan cuka. Harapannya nanti bisa larut karena menggunakan prinsip like dissolve like gitu ya, bisa larut dalam cuka tersebut fungisida dan juga pestisidanya, sehingga mengurangi konsentrasi dari zat pencemarnya. Kemudian ini adalah tugas sepertinya belum Ibu berikan terlebih dahulu karena waktu kita cukup singkat gitu ya sebelum UAS, sehingga materi ini Ibu cukupkan sekian gitu sampai fungisida, dan ini juga masuk ujian akhir semester besok. Baiklah, harapannya semoga kalian mengerti gitu dan mengenal apa saja gitu zat-zat pencemar toksik yang ada di lingkungan, baik di lingkungan tanah, di air, maupun di udara. Dan bagaimana nanti penanganannya. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.